Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Kita lanjutkan pelajaran bagian yang ke-10, ya, pelajaran 10 bagian yang terakhir insyaallah taala. Taib. Kita sampai di latihan yang ketiga kemarin ya. Latihan tadribat yang ketiga, hawil al-masadir al-waridah. Taib. Sebelum kita masuk ke situ, kita murojaah sedikit pembahasan apa yang sudah kita bahas di pelajaran yang ke-10 ini sebelum kita akhiri di pertemuan yang bagian yang terakhir ini. Baik. Di sini kita sudah membahas tentang pembagian jumlah menjadi dua, al-jumlatu al-ismiyah dan al-jumlah al-fi'liyah. Jumlah al-ismiyah itu adalah jumlah yang diawali oleh isim. Jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il. Jumlah ismiyah yang diawali oleh isimnya tersebut bisa berbentuk tiga hal ini. Yang pertama ismun sharih, isim yang sharih, isim yang zahir. Contohnya at-talibu mujtahidun. Di sini jumlah ismiyah diawali oleh at-talibu atau kita katakan mubtada'nya. At-talibu disebut mubtada' karena dia mengawali jumlah ismiyah. Jadi yang di awal-awal yang warna kuning ini mubtada'. At-talibu mujtahidun. Kemudian jumlah ismiyah bisa juga diawali oleh masdar muawwal. Ini contoh masdar muawwal ya, an dan fi'il mudhari. An tusalliya khairun minan naum. Ya, ini namanya masdar muawwal, an ditambah fi'il. Kemudian as-salatu khairun minan naum. As-salatu ini masdar. An tusalliya masdar muawwal, as-salatu masdar sharih namanya, ya. Jadi masdar sharih masuk ke isim sharih dia karena masdar kan bagian dari isim. Kemudian inna wa akhawatuha, contohnya innallaha ghafurun. Innallaha ghafurun. Kemudian jumlah fi'liyah bisa diawali oleh fi'il tam atau fi'il naqis. Fi'il tam yaitu mayoritas fi'il jaa, dhahaba, qara'a, jalasa ila akhirih. Kemudian fi'il naqis itu kana wa akhawatuha. Baik, ini dia yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, pembahasan tentang al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah al-fi'liyah, yang mana ini merupakan tema dari pembahasan kita di ad-darsu al-ashir ini, pelajaran yang ke-10 ini. Taib. Kemudian tadi kita mengatakan masdar itu ada dua. Taib, kita lihat penjelasannya di sini. Masdar, ya. Masdar dalam bahasa Arab tentu kita sudah tahu apa itu masdar, yang mana dia tasrif ketiga dalam sharaf, ya. Qara'a yaqra'u qira'ah, darasa yadrusu, nah darasa yadrusu dirasah dan seterusnya. Tasrif yang ketiga itulah yang disebut dengan masdar. Baik. Masdar itu sendiri dalam bahasa Arab ada dua macam. Yang pertama masdar as-sharih. Al-masdar as-sharih, masdar yang jelas. Contohnya, uridu dzahaba ilal masjidi. Uridu az-dzahaba. Az-dzahaba ini namanya masdar sharih. Nah, masdar sharih, masdar itu artinya apa? Kata benda bermakna kata kerja. Jadi uridu, saya ingin, az-dzahaba, pergi. Pergi maknanya kata kerja, tapi az-dzahaba adalah kata benda. Ya, itu keistimewaan dari masdar. Jadi uridu dzahaba ilal masjidi, saya ingin pergi ke masjid. Kemudian masdar yang kedua namanya al-masdar al-muawwal. Masdar al-muawwal. Muawwal dari kata takwil, ya. Maknanya mufassar, dari kata tafsir. Contohnya uridu an azhaba ilal masjidi. Jadi masdar muawwal itu dia berbentuk an ditambah fi'il mudhari, ya. Karena setelah an itu pasti fi'il mudhari, makanya an ini dinamakan an al-masdariyah. Jadi uridu dzahaba itu artinya sama dengan uridu an azhaba. Ya. Uridu al-qiraah itu sama dengan uridu an aqra'a. Uridu an-nauma sama dengan uridu an anama. Ini dikenal dengan nama masdar muawwal. Jadi berbentuk an ditambah
Fi'il mudhari. Taib, jelas insyaallah ya. Taib. Sekarang kita lanjutkan ke latihan yang ketiga. Yang di kitab ya, Afwan. Hawil al-masadira al-waridata fil jumalil atiyati ila masadira muawwalatin. Hawil, rubahlah masdar-masdar yang ada di kalimat-kalimat berikut ini menjadi masdar muawwal. Tadi kita katakan masdar sharih dan masdar muawwal. Ya, berarti kita rubah masdar sharih yang ada pada kalimat-kalimat ini, kita rubah menjadi masdar muawwal. Taib. Mana masdarnya? Yang pertama, baqa'uka huna fil utlati ahsanu laka. Baqa'uka, ini dia masdarnya. Baqa'uka. Kemudian sakanuna fil mahja'i afdalu lana. Mana masdarnya di sini? Sakan. Ya, sakan ini masdar. Qala mudarrisul khatti kitabatukum nisfa safhatin bi khatin jamilin ahabbu ilayya min kitabatikum safahatin bi khatin radiin. Kitabah, ini juga masdar. Kenapa enggak utlah atau ahsan atau yang lainnya? Karena kata-kata ini bukan masdar, ya. Kita tahu dari mana? Dari hafalan, ya. Dari hafalan taunya seperti ini. Utlah misalkan dari kata apa? Dari kata atolah tidak, ya. Mahja, ya isim makan, afdol isim tafdil, ya. Nisbah isim biasa, safha juga isim biasa. Yang ada tasrifnya ahabbu fi'il, ya. Nanti kitabah ada dua di sini ya. Ya. Inilah masdar yang akan kita rubah menjadi masdar muawwal, masdar sharih. Masdar sharih ini baqa, sakan dan kitabah akan kita rubah menjadi masdar muawwal. Baqa itu berasal dari kata baqiya ya baqa, berarti tabqa, ya, tabqa. Tabqa huna fil utlah ahsanu laka. Kenapa pakai dhamir anta? Karena di situ tadi apa? Menggunakan anta, baqauka. Berarti dhamir anta. Paham ya? Jadi menggunakan dhamir anta di situ. Baik, kemudian nomor ba, sakanuna fil mahja'i afdalu lana. Sakanuna fil mahja'i afdalu lana. Sakanun itu masdar dari kata sakana yaskunu, berarti naskuna. Dapat dari mana naskuna? Sakana yaskunu. Yaskunu domir huwa. Di sini domirnya nahnu, ya, ada na di situ. Berarti naskuna. Sakana yaskunu naskunu. Kemasukan jadi naskuna. Jelas ya? Taib. Kemudian yang jim, qala mudarrisul khatti kitabatukum. Kitabah ini berasal dari kata kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Ya, kemudian domirnya apa di sini? Antum. Berarti antum yaktubu taktubuna. Berarti taktubuna. Nah, kan tapi ada an. An itu ini taktubuna kan af'alul khamsah ya, masih ingat al-af'alul khamsah ya? Al-af'alul khamsah kalau kemasukan an maka nunnya harus dihapus. Jadinya lah taktubu. Ya, jadi taktubuna menjadi taktubu. Baik. Ini dia jawabannya. Berarti tabaqahuna fil uttati ahsanu laka. Naskuna fil mahja'i afdalu lana. Qala mudarrisul khatti taktubu nisfa safhatin bi khatin jamil ahabbu ilayya min taktubu safahatin bi khatin radiin. Baik, ini dia masdar sharih dirubah menjadi masdar muawwal. Baik, sekarang kita lihat contoh-contoh di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung masdar, entah di masdar muawwal ataupun masdar sharih. Di sini ada beberapa ayat. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Balad ayat 14, au it'amun fi yaumin dzi masghaba. Mana masdarnya di situ? Masdarnya adalah kata it'amun, ya, kata it'amun. Ini dia masdarnya. Au it'amun. It'amun inilah masdarnya. It'amun ini masdar dari kata apa? Dari fi'il apa dia?
dia berasal dari fiil at'ama yut'imu. Berarti masdar sorehnya ini adalah it'amun. Kemudian kalau kita rubah menjadi masdar muawwal, karena berasal dari kata at'ama yut'imu, berarti ana ut'imu. Nah, di ayat ini domirnya apa? Kita lihat dari ayat sebelumnya, domirnya anta, berarti tut'imu. Kemasukan an menjadi an tut'ima. An tut'ima fi yaumin di masgoba. Memberi makan, artinya an tut'ima. At'ama yut'imu. Anta tut'imu. Masukkan an tut'ima. Dapat dari mana anta? Dapat dari ayat sebelumnya. Taib. Kemudian ayat yang kedua, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahima wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mana di sini? Hajju. Hajju ini masdar dari kata hajja yahujju. Jadi masdar sorehnya adalah hajju. Masdar sorehnya hajju. Ya, hajja yahujju hijjun. Ya, hajja yahujju hijjun. Ini pakai hafalan ini ya. Jadi penting kita banyak menghafal kosakata atau masdar-masdar seperti ini. Jadi hajja yahujju, ya, kalau kita rubah menjadi muawwal berarti anta hujja. Ya, afwan an yahujja ya. Karena di sini kembalinya ke annas. Annas domirnya huwa atau domir hum boleh. Domir huwa berarti yahujju. Jadinya yahujja. Ya, an yahujja. Jelas maksudnya ini ya. Jadi di sini tadi hijjun. Hijjun itu masdar sharih. Kemudian kalau kita rubah menjadi masdar muawwal menjadi an yahujja. Dapat dari mana an yahujja? Pertama, cari fi'il madinya. Hajja yahujju. Fokus di fi'il mudhari'nya sekarang. Yahujju. Tambahkan an yahujja. Taib. Domirnya huwa ya, karena kembalinya ke annas. Kemudian yang ketiga, la yas'amul insanu min du'ail khairi wa in massahu syarru faya'usum qanut. Nah, di sini masdarnya mana? Masdarnya di kata doa. Doa ini masdar ya. Masdar dari kata apa? Da'a yad'u ya. Da'a yad'u doa. Ya, da'a yad'u. Ya, domirnya huwa. Yad'u berarti an yad'uwa. Ya, berarti an yad'uwa. Berarti ayat ini dibaca maknanya adalah ya la yas'amul insanu min an yad'uwal khaira. Gitu ya. Wa immassahu hu di sini. Nah, ini menunjukkan domir sebelumnya berarti huwa. Taib. Kemudian ayat yang keempat, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Mana masdarnya di sini? Ya, masdarnya adalah an tadhhabu. Ini masdarnya. Ya, ada dua ya. Ini juga an yakulahu. Ya, an yakulahu. Taib. An tadhhabu ini berarti masdar apa namanya? Masdar muawwal. An tadhhabu ini masdar muawwal. Sama berarti dengan an yakulahu. Ini juga masdar muawwal. An yakulahu. Taib. Sekarang an tadhhabu ini kita rubah menjadi masdar sharih menjadi az-zahab. Nah, az-zahab domir an tadhhabu domirnya apa? Domir antum berarti menjadi zahabukum. Berarti qala inni la yahzununi zahabukum bihi. Ya, zahabukum. Ini dalam kisah Nabi Yusuf ya. Nabi Ayub mengatakan, membuat aku sedih kalau kamu pergi membawa Nabi Yusuf. Ya, aku takut dia akan dimakan oleh serigala dan kalian lalai. Itu dia masdarnya ya zahabukum ya, domir antum dari yazhabu tadhhabuna. Kemudian an yakulahu domirnya huwa. Domirnya huwa. Berarti masdarnya apa? Akala yakulu aklun. Berarti aklun ya, domirnya huwa, enggak perlu ditambahkan tanda apa. Atau akluhu ya. Wa akhafu aklahu ya, wa akhafu aklahu. Aku
Aku takut dia dimangsa. Aklahu maf'ulun bih di situ. Akhafu fi'il fa'il, aklahu maf'ulun bih. Taib. Kemudian contoh yang kelima, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khaira fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam contoh ini ada banyak ayat, ada banyak masdar ya, tapi kita cari yang masdar muawwal. Masdar muawwal. Mana masdar muawwal? Yang namanya masdar muawwal itu ada an di depannya. Ini dia. Antasumu. Ya. Ini masdar muawwalnya. Antasumu. Kemudian kalau begitu masdar sharihnya apa? Shoma yasumu saumun. Ya, shoma yasumu saum atau siam boleh. Ya. Saum. Ini domirnya apa? Tasumuna, domir antum berarti saumukum. Jadi ayat ini fahuwa khairun lahu wa saumukum khairun lakum. Wa saumukum khairun lakum. Kemudian yang terakhir wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Mana masdarnya di sini? An khalaqakum. Ini masdar apa? Masdar muawwal. An khalaqakum. Ini masdar muawwal. An khalaqakum. Berasal dari kata apa khalaqakum? Khalaqa yakhluqu. Khalaqa yakhluqu. Ya, khalaqa yakhluqu. Ya, masdarnya apa? Khalqun. Berarti domirnya apa di sini? Kum antum berarti khalqukum. Ya, khalqukum berarti. Jadilah khalqukum. Berarti wa min ayatihi khalqukum min turabin. Ini khalqukum, an khalaqakum. Mungkin untuk bertanya, setelah an kan fi'il mudhari, kenapa di sini fi'il madhi? Nah, jadi an boleh ketemu fi'il madhi dalam beberapa kondisi ya. Tidak kita bahas di sini. Yang jelas dia boleh. Cuman hukum asalnya pakai fi'il mudhari tetap ya. Tetap pakai fi'il mudhari hukum asalnya. Baik, ini dia contoh-contohnya. Kita ulang sekali lagi. Au it'amun. Berarti au antut'ima. Hijjun. Ini berarti walillahi 'alan nasi an yahujja al-baita. La yas'amul insanu min an yad'uwa al-khaira. Qala inni la yahzununi dhahabukum ya bihi wa akhafu aklahu az-zi'bu. Kemudian wa antasumu khairul lakum wa saumukum khairul lakum. Wa min ayatihi khan khalaqakum wa min ayatihi khalqukum. Kenapa khalqu? Mubtada muakhir ya. Nanti insyaallah di bab selanjutnya pelajaran ke-11 akan kita masuk ke pembahasan mubtada dan khabar insyaallah taala. Baik, sampai sini jelas ya? Baik, kita lanjutkan ke kitab. Baik. Kita lanjutkan ke kitab, latihan yang keempat. Ma taqdirul masdaril muawwali fi qaulihi ta'ala fi suratil Baqarah ayat 137. Apa takdir dari masdar yang muawwal di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa anta'fu aqrabu littaqwa. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Apa takdirnya? Takdir itu maksudnya apa yang tersembunyi. Misalkan kita mengatakan zahaba. Fa'ilnya takdirnya apa? Huwa. Mana huwa di kata zahaba? Enggak kelihatan, dia mustatir. Nah, itu dinamakan takdir. Maka di sini di ayat surat Al-Baqarah 137 ayat 137 wa anta'fu aqrabu littaqwa. Ya. Wa anta'fu di sini kita dikasih kita clue afa ya'fu masdarnya afun. Jadi ini apa takdir masdar muawwal? Berarti yang kita cari adalah masdar sharihnya. Masdar sharihnya antafu itu domir antum ya. Domir antum berarti afukum. Jawabannya afukum.
Ini maksudnya kan afun ya. Ini masdar sorehnya. Tambahkan domir kum. Nah, karena ta'fu antum. Jadi afukum. Afukum aqrabu taqwa. Ini dalam masalah kisos ya. Kalian memaafkan pembunuh keluarga kalian itu lebih dekat kepada ketakwaan. Baik. Kemudian latihan yang kelima, hati salah satu amsilatin lil jumlatil ismiyah sadruha ahrufun musyabbahatun bil fi'li. Berikan 3 contoh jumlah ismiyah yang sadruha ahruf musyabbahah bil fi'il. Kita katakan kemarin jumlah ismiyah itu diawali 3 jenis. Bisa harfun musyabbah bil fi'il, bisa af'al tamah, bisa af'al naqisah. Ya masih ingat ya di pertemuan sebelumnya. Sadruha artinya diawali. Baik, sekarang kita jawab. Baik. Yang pertama, allati sadruha ahrufun musyabbaha bil fi'il. Kita jawab lewat sini ya. Jumlah ismiyah yang dia diawali oleh huruf musyabbah bil fi'il. Apa huruf musyabbah bil fi'il? Huruf musyabbah bil fi'il itu adalah inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha berarti kalimatnya kita awali dengan inna. Misalkan kita katakan inna dina indallahi al-islamu. Inna dina indallahi al-islam. Kemudian contoh yang lain yang ada innanya. Inna Muhammadan talibun mujtahidun. Inna Muhammadan talibun mujtahidun. Atau kita gunakan akhawat inna. Apa akhawat inna? Ya, ada anna, ada laita, dan seterusnya. Atau la'alla, ya. Apalagi akhawat inna? Ya, sudah pernah kita pelajari akhawat inna bukan? Sudah pernah ya. Tapi sekarang kita gunakan apa akhawat inna yang nyocok? Ka'anna ya, atau la'alla saja ya. La'alla. Kita gunakan la'alla. La'alla apa arti la'alla? Mesti ingat ya. La'alla artinya semoga. La'alla al-jawwa la'alla al-jawwa misalkan cerah, sahwun. Ya, la'alla al-jawwa sahwun. Sahwun artinya cerah. Semoga cuaca hari ini cerah. Baik, ini 3 contoh untuk ahruf musyabbaha bil fi'il. Inna wa akhawatuha. Sekarang allati sadruha af'al tama. Yang diawali oleh af'al tama. Oh ini afwan, ini jumlah fi'liyah maksudnya ya. Jumlah fi'liyah yang diawali oleh af'al tama. Tadi salah jelaskan berarti tadi ya. Nah, ini jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il tama. Karena diawali oleh fi'il tama. Berarti allati sadruha af'al tama, fi'il jumlah fi'liyah berarti yang diawali oleh fi'il tama. Fi'il tama itu yang sebagaimana? Yang hanya membutuhkan fa'il saja, nggak butuh pada khabar dan seterusnya. Ya simpel-simpel saja, misalkan ja'a al-muslimuna. Ya, ja'a al-muslimuna, ini fi'il tam. Atau zahaba Muhammadun ilal madrasati, ini fi'il tam. Kemudian apa lagi? Ra'aitu taliban fil fasli. Baik. Dan afal naqisah itu kana wa akhawatuha. Kita ambil misalkan kana Muhammadun mujtahidan. Ya, dulu Muhammad itu mujtahid ya. Kemudian misalkan kalau pakai domir muttasil, kuntu mashgulan, sibuk ya. Kuntu mashgulan. Kenapa nggak hadir kemarin? Kuntu mashgulan. Saya sibuk kemarin. Kuntu itu dari kata kana, domir ana ya, kuntu.
anta dan kunta, anti, kunti dan seterusnya. Kemudian kita pakai akhwatnya sekarang. Akhwat dari akhwat dari kana. Contohnya misalkan asbaha Muhammadun iman, misalkan Muhammad berpuasa dari pagi ya. Baik, ini dia jawaban dari latihan yang di PDF tadi yang 5, 6, 7, latihan ke-5, ke-6 dan ke-7. 3 contoh untuk jumlah ismiyah yang diawali oleh ahruf musyabbah bil fi'il. Kemudian 3 contoh untuk jumlah fi'liyah diawali oleh af'al tamah. Kemudian 3 contoh untuk jumlah fi'liyah yang diawali oleh af'al naqisah. Baik, kita kembali ke PDF. Latihan yang selanjutnya, yang ketiga, tafiqa yaf'alu kadza. Maknanya ja'ala yaf'alu kadza. Jadi ada 3 kata di sini, ada tafiqa, kemudian ada ja'ala, kemudian ada akhadha, kemudian ada syara'a. Nah, 4 kata ini adalah kata yang kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya mulai. Ya, tafiqo yaf'alu. Tafiqo fi'il, yaf'alu fi'il kan nggak boleh. Nggak, tafiqo di sini fi'il yang istimewa dia. Nanti akan kita bahas insyaallah. Ja'ala juga begitu, akhadha juga begitu. Jadi kalau kita awali kalimat nanti dengan kata-kata ini, maka maknanya adalah memulai. Tafiqo yaqra'u. Ya, itu maksudnya dia mulai membaca. Ja'ala yadhhabu, dia mulai pergi. Akhadha yanamu, dia mulai tidur. Syara'a, syara'a yadhhabu misalkan. Itu artinya mulai. Baik. Tapi kan ja'ala, akhadha ini kan ada arti lainnya. Naam, ada arti lainnya sesuai kepada konteksnya nanti. Misalkan Anda mengatakan akhadtu at-ta'am. Akhadtu at-ta'am. Di situ kan artinya saya mengambil, di situ artinya. Akhadtu at-ta'am. Cara membedakannya lihat nanti. Kalau setelah akhadha ini ada fi'il, maka akhadha artinya mulai. Kalau setelahnya kata benda, maka akhadha artinya mengambil. Arti aslinya ya. Baik. Kemudian hadhil af'alu salasatu ta'malu amala kana illa anna khabaraha yajibu an yakuna jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari. Perhatikan di sini 3 fi'il ini ya. Ini karena ini enggak masuk ya syara'a. Karena dia walaupun artinya sama, hukum i'rabnya beda. Dia seperti fi'il biasa kalau syara'a. Hadhil af'al as-salasa, tafiqa, ja'ala dan akhadha, ta'malu amala kana. Jadi dia beramal amal kana. Ya. Amalan sama dengan amalan kana. Apa amalan kana? Memarfukan mubtada, memansubkan khabar. Ya. Nah, tapi illa anna khabaroha. Kan tapi syaratnya kalau pakai 3 fi'il ini, khabarnya itu wajib atau harus berbentuk jumlah fi'liyah dan fi'il mudhari. Perhatikan contohnya di situ. Ya, yaf'alu fi'il mudhari. Ini sebagai khabar dari tafiqa. Tafiqo yaf'alu. Mana isimnya? Isim tafiqo ya, domir huwa. Ya, domir huwa fi mahalli nasbin nanti. Dan yaf'alu jumlah fi'liyah, fi'il mudhari sebagai khabarnya. Kemudian di sini juga sama fi'il mudhari kan? Ya, contoh-contoh fi'il mudhari. Enggak boleh tafiqo fa'ala, enggak boleh, atau ja'ala fa'ala enggak boleh. Harus fi'il mudhari. Ya, jumlah fi'liyah atau fi'il mudhari. Baik. Kemudian adkhil kulla fi'lin min hadhil af'al fi jumlatin mufidah. Masukkan 3 kalimat ini, 3 ya. 3 kalimat ini atau 3 kata ini ke dalam jumlah mufidah, kalimat sempurna. Taharraka artinya apa? Taharraka ini jangan dianggap sebagai fi'il mudhari, ini fi'il madi ya. Wazannya tafa'ala. Taharraka ya taharraku. Abasa ya'basu. Kemudian sa'ima yas'amu. Taharraka artinya bergerak, abas artinya bercanda, bermain-main atau bersenda gurau. Kemudian sa'ima yas'amu artinya bosan. Taib, taharraka bergerak. Contohnya misalkan taharrakat as-sayyaratu. Taharrakat as-sayyaratu atau asy-syajaratu ya. Taharrakat asy-syajaratu.
pohon itu bergerak, ya, bisa babi ar-rih. Pohon itu bergerak disebabkan oleh ar-rih. Mana ar-rih? Angin, ya. Taharrakat asy-syajaratu bisa babir rih. Oh, afwan ya, ini yang diminta fi'il mudhari'nya ya, berarti ya tataharraku berarti ya. Kita rubah. Tataharraku asy-syajaratu bisa babi ar-rih atau birrih. Ya, tataharraku asy-syajaratu bisa babi rih. Kemudian abasa ya'basu atau ya'busu. Abasa ya'basu, ya'basu ya. Al-atfalu ya'basuna fil masjidi. Anak-anak kecil itu bermain-main di masjid, bersenda gurau, tidak saling kejar, teriak-teriak sebagainya, itu namanya abasa. Maka dikatakan bukan abasa wa tawalla, abasa bukannya, ini abasa ya. Nah, dikatakan perkataan yang sia-sia, yang penuh dengan canda tawa, itu namanya al-abas. Ya, al-abas. Nah, sa'ima yas'amu artinya apa tadi? Bosan. Misalkan kita katakan yas'amu Muhammadun. Yas'amu Muhammadun minad dirasah. Muhammad bosan belajar. Yas'amu Muhammadun minad dirasah. Pakai min ya. Pakai min dia kalau sa'ima yas'amu. Bosannya apa? Ya, gunakan min dulu. Jangan langsung ya. Saya bosan tidur, saya bosan main. Jangan gunakan langsung tanpa tambah min. Tambahkan dulu minnya. Contohnya di ayat la yas'amul insanu min. Ya, jadi harus pakai min. Makanya dikatakan di sini sa'ima syai' wa minhu. Ya. Sa'ima Muhammadun minasyai'. Min apa begitu? Minal qiraah, minal kitabah, minal muraja'ah dan seterusnya. Taib. Itu dia pembahasan atau tadribat dari dars yang ke-10. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti di ad-dars al-hadi asyar, pelajaran yang ke-11, membahas tentang al-mubtada'u wal khabaru. Ya, jadi alangkah bagusnya kalau sudah pernah belajar mubtada khabar untuk memurojaah kembali pembahasan mubtada dan khabar ya, agar bisa dengan cepat menangkap nanti di pertemuan selanjutnya. Taib, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.